Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, bulan Ramadan, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang patut kita ingat, bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bayangkan, kalau tidak ada bulan Ramadan, bagaimana kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu yang dibutuhkan adalah manusia yang bersih dari dosa. Seandainya tidak ada bulan Ramadan, bagaimana cara kita menghapus dosa-dosa kita? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana puasanya kita semuanya itu menjadi penghapus dosa kita. Berarti kita saat ini sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi calon penghuni surga. Tarawih kita itu pun juga penghapus dosa. Bahkan amal perbuatan baik yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang patut kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memilih kita menjadi hambanya yang berada di bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini yang kita hadapi menjadi tema kita adalah manusia yang dipuji dan diidolakan oleh para malaikat di langit. Ini luar biasa. Dan manusia itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Ada dua surat dalam Al-Quran yang membicarakan Nabi Idris. Yang pertama adalah surat Maryam ayat 56 dan 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa." Nabi Idris disebut dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Innahu kana siddiqan nabiyya." Nabi Idris itu adalah siddiq, lawannya kadzib. Kadzib itu bohong. Jadi Nabi Idris itu adalah manusia yang tidak pembohong. Tapi Nabi Idris adalah manusia yang bisa dipercaya ucapannya adalah benar. Itu yang pertama. Kemudian Allah sampaikan Nabiya. Nabi Idris itu juga bukan seperti kita, tapi Nabi Idris itu ada seorang nabi, dan nabi itu mendapatkan wahyu. Berarti yang dilakukan Nabi Idris alaihissalam itu apa? Membaca wahyu dari Allah, mengajarkan wahyu dari Allah, dan juga mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, siddiq, manusia yang jujur, manusia yang selalu membaca wahyu Allah, mengajarkan wahyu Allah, mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Karena Nabi Idris ini adalah manusia yang jujur, manusia yang membaca wahyu Allah, manusia yang mengajarkan wahyu Allah, manusia yang mengamalkan wahyu Allah, maka Allah muliakan manusia itu. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami tinggikan dia di tempat yang tinggi.
Ini ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Maryam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. Kalau ingin kalian itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini langkah yang harus ditiru. Apa itu? Siddiq. Jujurlah kalian. Nabiya, enggak mungkin kalian jadi nabi. Tapi apa? Amalan nabi kalian kerjakan. Apa itu? Membaca wahyu, mengajarkan wahyu Allah dan mengamalkan wahyu Allah. Itu adalah peran nabi. Ya, kalian jadi nabi tidak bisa karena sudah tertutup waktu kenabian itu. Nah ini ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang diidolakan oleh penghuni langit itu adalah Nabi Idris. Karena apa? Karena kejujuran Nabi Idris saat itu dibandingkan manusia-manusia yang ada, Nabi Idris itu adalah orang yang paling jujur di antara mereka. Apalagi seorang nabi, berarti apa yang dilakukan? Wahyu Allah dibaca, wahyu Allah dikaji, diajarkan, wahyu Allah diamalkan dalam kehidupan. Akhirnya Allah angkat derajat yang tinggi kepada Nabi Idris alaihissalam. Itu Nabi Idris. Untuk kita apa, Bapak dan Ibu? Untuk kita tentunya kedudukan yang mulia. Ini nggak bisa fokusnya. Kalau nggak bisa dilepas. Kalau pakai HDMI saya ada itu. Apa namanya itu? PKA. Nggak usah. Itu Bapak dan Ibu, manusia yang luar biasa itu adalah Nabi Idris. Ditempatkan tempat yang tinggi dengan kriteria dua itu. Di ayat yang lain ada lagi, yaitu surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Allah berfirman, wa Ismail wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Ini Bapak dan Ibu, ada Nabi Ismail, ada Nabi Idris, ada Nabi Dzulkifli. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Berarti ada kriteria manusia yang diunggulkan oleh Allah, manusia yang diidolakan oleh malaikat ini. Nanti kita baca riwayatnya. Itu sudah 3 disebutkan dalam Al-Quran. Ya, manusia yang diidolakan malaikat itu. Yang pertama Siddiq, yang kedua ada Nabiya, yang ketiga adalah sabar. Kullum minas sabirin. Nabi Ismail sabar, Nabi Idris pun juga sama, Nabi Dzulkifli juga sama. Itu. Nah, ini pelajaran bagi kita. Allah sampaikan kepada kita bukan sekedar menceritakan manusia zaman dahulu, tidak. Tentunya kita pun ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diidolakan, dicintai oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti inilah sifat dari manusia yang diidolakan malaikat tersebut. Ya. 3. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Mereka, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli, itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum minas salihin. Sesungguhnya mereka termasuk orang yang salih. 4 kriteria. Ya, yang menyebabkan Nabi Idris ini diangkat derajatnya oleh Allah, diidolakan oleh penduduk langit. Diulangi, yang pertama adalah Siddiq, jujur. Yang kedua adalah Nabiya. Kalau kita uraikan itu, isinya adalah seorang Nabi itu mendapatkan wahyu, berarti yang dikerjakan adalah membaca kitab suci. Seorang nabi itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu, berarti nabiya itu adalah gemar mengajarkan kitab suci. Seorang nabi itu juga mengamalkan wahyu Allah, berarti seorang nabi itu adalah rajin atau selalu mengamalkan
kitab suci yang dibawa itu. Kemudian yang ketiga sabar. Kemudian yang keempat adalah salih, selalu berbuat baik. Nah, ini tentunya berkahnya luar biasa. Kalau kita mengamalkan dalam kehidupan kita, bukan hanya bermanfaat bagi kita Bapak dan Ibu, tapi ternyata juga bermanfaat bagi umat manusia seluruhnya. Mana ada orang ingin dibohongi orang? Tidak ada. Mana ada orang ingin disakiti oleh orang lain? Tidak ada. Makanya ketika Allah sampaikan kriteria orang yang dirahmati Allah, Allah sampaikan orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun juga mengajak kita untuk menjadi orang yang ingin berbuat baik, yang ingin diidolakan oleh malaikat, sehingga bukan sekedar ia ditinggikan derajatnya oleh Allah, dirahmati Allah, tapi berkahnya dirasakan oleh manusia yang lain yang ada di sekitar dia. Seperti itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Idris alaihissalam, dan itu adalah setelah sekian tahun dari Nabi Adam alaihissalam, setelah peristiwa Qabil dan Habil, yang baik itu Habil meninggal terlebih dahulu, kemudian Qabil. Nah, Imam Al-Baghawi itu menyebutkan siapa sebenarnya Nabi Idris itu. Ya, Nabi Idris itu adalah, disebutkan oleh beliau, adalah kakek dari ayah Nabi Nuh. Ayahnya Nabi Nuh itu, nah ini di atasnya lagi kakeknya. Jadi Nabi Nuh, ayahnya, terus ayahnya, Nabi Nuh, ayahnya, ke atas lagi satu, ke atas lagi, itu ada Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ke Nabi Nuh itu sekitar 4 generasi. Nabi Nuh, ayahnya 1 generasi, ayahnya 1 generasi lagi, ayahnya lagi 1 generasi. Ya, jadi Nabi Idris ke Nabi Nuh itu 4 generasi menurut Imam Al-Baghawi. Nama aslinya sebenarnya bukan Idris. Nama aslinya adalah Ahnuh. Kemudian disebut Idris itu karena apa? Imam Al-Baghawi menyebut Ahnuh ini itu disebut Idris karena likathrati darsihi al-kutub, rajin membaca kitab suci. Ya, jadi Idris itu dari darasa, belajar, walaupun sebenarnya juga dalam shorof itu tidak masuk, ya, tapi dikait-kaitkan, dipaskan itu. Jadi Idris itu dari darasa, belajar, kemudian disebut Idris. Ahnuh nama aslinya, dia disebut Idris, tidak Ahnuh, itu karena rajin membaca kitab suci. Kayak Bapak dan Ibu saat ini rajin baca Al-Quran. Karena apa? Ramadan. Habis Ramadan dah selesai, jadi baca Qurannya nunggu Ramadan. Ramadan habis, baca Quran selesai, nunggu Ramadan tahun depan, beli Quran baru, baca lagi. Tuh begitu. Ya, berarti menurut Imam Baghawi Idris itu bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Ahnuh. Kenapa disebut Idris? Karena rajin membaca kitab suci. Terus pekerjaannya apa? Wa kana khayyatan. Nabi Idris itu adalah orang yang kerjaannya itu menjahit. Wa huwa awwalu man khatta bil qalam. Orang yang pertama kali menulis dengan pena, Nabi Idris. Wa awwalu man khata athyab, pertama kali membuat baju yang berjahit. Berarti dulu itu orang pakai baju itu dari kulit, langsung dipakai, diselimutkan. Di zaman Nabi Idris itu membuat jahitan, itu dijahit. Wala bisal mukhit, orang-orang pakai baju yang berjahit tersebut. Wa kanu min qablihi yalbasunal julud, dulu orang-orang itu memakai pakaian yang terbuat dari kulit.
Nah, sekarang orang enggak baju kulit dipakai untuk jaket. Dulu orang-orang itu memakai kulit untuk melindungi tubuhnya. Kemudian di zaman Nabi Idris itu diganti baju yang berjahit itu. Kemudian Nabi Idris juga dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan senjata. Berarti mulai ada senjata. Terus Nabi Idris juga dikenal orang yang pertama kali itu belajar tentang ilmu hisab dan ilmu perbintangan. Itu luar biasa Nabi Idris itu. Ya. Jadi banyak sekali pekerjaan yang dilakukan Nabi Idris. Itu riwayat Imam Al-Baghawi ya tentang Nabi Idris ini. Berikutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita pindah dari Imam Al-Baghawi pindah ke Imam Al-Alusi. Siapa itu Nabi Idris yang dalam Quran disebut Siddiqan Nabiyya, disebut minas sabirin, disebut minas salihin, siddiq, nabi, sabar, soleh. Itu Imam Al-Alusi menyebutkan huwa nabiyun qabla Nuh. Jadi Nabi Idris itu adalah seorang nabi sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Itu kalau diurut tadi itu jaraknya berapa? 4 generasi. Nabi Idris punya anak lagi, terus punya anak. Lah disitulah generasi Nabi Nuh alaihi salam. Itu. Nah, wa bainahuma ala ma fi al-Mustadrak, Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak itu menyebutkan dari Ibnu Abbas, antara Nabi Idris dulu ya, kemudian Nabi Nuh, jarak antara keduanya itu berapa? Ibnu Abbas itu meriwayatkan jarak antara keduanya itu 1000 tahun. 1000 tahun. Berarti satu generasi sekitar 250 tahun. Nah, nama aslinya siapa? Nama aslinya Akhnuh bin Yurat bin Mahlayil bin Anush bin Kinan bin Sis. Nabi Sis ini itu setelah Habil terbunuh, Nabi Adam punya anak yang lain yaitu Sis. Ya, karena anak Habil yang baik ini meninggal, jadi nggak punya keturunan. Habil yang ada, Qabil yang ada. Terus kemudian Allah memberikan seorang anak lagi kepada Nabi Adam alaihissalam yaitu Sis, yang kemudian dikenal Nabi pula, orang saleh bin Adam. Loh, berarti nasab Nabi Idris ini itu sampai Nabi Sis kemudian Nabi Adam alaihissalam. Bukan Qabil, bukan Habil, tetapi siapa? Sis. Wahab bin Munabih menyebut sesungguhnya Nabi Idris itu adalah kakek dari Nabi Nuh alaihissalam. Kakek Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau Nabi Nuh itu seorang nabi, pantas. Karena apa? Kakeknya seorang nabi. Begitu. Kita enggak, kakek kita enggak tahu seorang apa itu. Gitu. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi, itu rentetannya karena kakeknya seorang nabi, yaitu Nabi Idris. Wal masyhur annahu jaddu abihi, tapi pendapat yang terkenal bukan kakeknya Nabi Nuh, tapi siapa? Kakek dari ayah Nabi Nuh. Loh. Jadi apa itu? Uyut. Tuh. Ya. Nah, seperti itu. Fa innahu ibnu Lamak bin Mutawashlih bin Akhnuh wa huwa awwalu man nadhara nujum. Sama. Nabi Idris itu yang pertama kali mengenalkan ilmu perbintangan. Nabi Idris itu yang pertama kali mengenalkan ilmu hisab. Dan itu menjadi mukjizat Nabi Idris alaihissalam yang tidak dimiliki yang lain. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama kita tentang siapa Nabi Idris alaihissalam sehingga diidolakan oleh malaikat di langit itu. Nah, sama dengan yang tadi, yaitu yang pertama kali menulis dengan pena, membuat baju yang berjahit itu, kemudian termasuk yang menggunakan
senjata. Disampaikan pula Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan panduan hidup untuk Nabi Idris, bukan kitab suci dalam bentuk kitab itu bukan, tapi dalam bentuk lembaran-lembaran sahifah yang jumlahnya mencapai 30 sahifah untuk Nabi Idris alaihissalam loh. Jadi manusia itu kalau tanpa panduan tersesat, manusia tanpa kitab suci tidak tahu jalan. Maka Nabi Idris ini itu menjadi manusia yang diidolakan penduduk langit karena apa? Karena punya panduan dalam hidupnya. 30 sahifah dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam. Tadi itu menulis dengan pena, membuat baju yang berjahit, kemudian dia punya sahifah yang jumlahnya 30. Terus disebutkan pula bahwa Nabi Idris itu ada orang pertama kali yang menggunakan takaran dan timbangan, ya kan? Jadi penemuan baju di zaman Nabi Idris, penemu pena di zaman Nabi Idris, senjata di zaman Nabi Idris, ukuran, takaran dan timbangan di zaman Nabi Idris. Luar biasa Nabi Idris alaihissalam, ya. Terus Ibnu Mas'ud menyebutkan, ya, ada yang mengatakan bahwa dia diutus oleh Allah mengajak kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sama dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Wa ya'malu ma sya'u. Orang-orang itu melakukan apa yang mereka kehendaki, memperturutkan hawa nafsu. Itu menurut riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, tentang nasab beliau seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nama Idris itu bukan nama asli menurut para ulama, tetapi nama sebutan karena kebiasaan beliau yang suka membaca kitab suci. Tuh, berikutnya dikatakan Nabi Idris itu adalah siddiqan. Siddiq artinya bukan suka berbohong, orang yang jujur. Dan ini pantas kalau orang itu diidolakan karena kejujurannya, ini luar biasa. Kalau orang itu dipuji oleh orang lain karena kejujurannya, itu luar biasa. Pantas kalau orang tersebut dipuji, pantas kalau orang tersebut diidolakan karena apa? Orang tersebut jujur dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam tindakan, selalu jujur. Berikutnya dikatakan pula bahwa Nabi Idris ini adalah seorang nabi yang benar-benar nabiyan. Tadi saya sebutkan, jadi nabi ini kalau kita uraikan itu menerima wahyu, berarti pekerjaannya apa? Membaca kitab suci. Berarti yang dilakukan apa? Menyebarkan kitab suci. Kemudian yang ketiga tentunya mengamalkan kitab suci tersebut. Nah, ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Nah, luar biasa. Amal perbuatannya itulah yang mengantarkan Nabi Idris ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ya ini menjadi teladan bagi kita, menjadi nilai positif bagi kita yang menghendaki Allah meninggikan derajat kita, Allah mengangkat derajat kita. Maka Nabi Idris inilah panutan. Nabi Idris inilah patut kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Begitu dikatakan oleh para ulama tentang Nabi Idris alaihissalam. Ya, Ibnu Mundir itu menyampaikan an Umar Maula Afrah yarfaul hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Ibnul Mundir? Dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna Idrisa, sesungguhnya Nabi Idris, kana nabiyan, adalah seorang nabi." Berarti tiga hal tadi itu.
membaca kitab suci, mengkaji dan mengajarkan kitab suci, kemudian apa? Mengamalkan kitab suci. Taqiyan, seorang yang bertakwa. Berarti apa yang ada dalam kitab suci, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Zakiyan, bersih hatinya. Bersih hatinya. Itu adalah Nabi Idris. Nabiyan, taqiyan, zakiyan. Seorang nabi yang bertakwa jelas, kemudian bersih hatinya. Apa yang dilakukan Nabi Idris? Wa kana yaksimu dahrahu ala nisfain. Dalam sepekan itu dibagi menjadi dua. Salah satu ayyam yu'allimun nas al khaira. 3 hari itu dipakai untuk mengajar manusia, mengajar kebaikan. 3 hari. Wa arba'ata ayyamin, 4 harinya, berarti sepekan kan itu? 3 hari rajin mengajar kebaikan kepada manusia, mengajarkan. Kemudian 4 harinya yasihu fil ardi, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Siapa itu? Nabi Idris alaihi salam. Ya'budullah mujtahidan, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Berarti Bapak dan Ibu, Nabi Idris ini luar biasa. Manusia yang diidolakan oleh penghuni langit ini, itu dalam sepekan itu 3 hari full dia itu mengajar manusia terus. Kemudian 4 harinya dipakai untuk keliling dari satu tempat ke tempat yang lain sambil menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Bandingkan dengan kita, yaitu apa yang kita lakukan dan apa yang dilakukan Nabi Idris. Diriwayatkan dalam Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir, ya, orang yang siddiqan nabiyan sabirin minas salihin taqiyan zakiyan ini, yang selalu mengajar manusia kebaikan 3 hari, kemudian dia keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, itu menyebabkan amal perbuatannya ini selalu naik ke langit. Ya, yas'adu min amalihi wahdahu ilas sama minal khair. Amal baik yang dikerjakan Nabi Idris ini itu sendiri naik ke langit. Padahal amal perbuatan kita manusia selain Nabi Idris itu naik ke langitnya bareng-bareng, gitu. Tetapi amal perbuatan Nabi Idris ini naik sendiri, ya. Amal perbuatan anak Adam yang lain bareng-bareng. Itulah yang menyebabkan malaikat itu menjadi takjub, luar biasa. Biasanya amal kebaikan itu naik ke atas itu rombongan mereka, karena kalau sendiri tidak cukup, begitu. Ini Nabi Idris alaihissalam itu tidak butuh orang lain supaya amalnya ini berangkat ke atas. Sama Bapak dan Ibu, iya kan? Kalau dulu naik angkutan umum itu kan tidak jalan-jalan karena apa? Nunggu penumpang penuh. Kalau sudah penuh baru jalan. Ini Nabi Idris juga sama, yaitu amal perbuatan manusia itu tidak naik ke atas kecuali banyak. Manusia seluruhnya digabung berangkat naik ke atas. Tapi untuk Nabi Idris ini tidak. Itulah yang menyebabkan malaikat itu takjub dengan Nabi Idris alaihissalam sampai mengidolakan. Ini satu riwayat, nanti ada beberapa riwayat. Kemudian malaikat maut ini, malaikat maut, ya, mengetahui amal perbuatan Nabi Idris, mengetahui sifat Nabi Idris yang Allah sebutkan dalam Quran itu, menyebabkan malaikat pencabut nyawa ini itu menyukai Nabi Idris. Siapa? Malaikat pencabut nyawa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Satu ketika malaikat ini mendatangi Nabi Idris, ya, mendatangi Nabi Idris. Kemudian menyampaikan, ya Nabi Allah, inni uridu an ta'dzana li fi suhbatika. Wahai Nabi Allah, Nabi Idris, sungguhnya aku berkeinginan semoga engkau mengizinkan aku untuk mengikuti dirimu. Kok sampai penghuni langit sana itu mengidolakan dirimu itu karena apa? Ya kan? Amalmu itu apa? Sampai amal-amal orang itu bareng-bareng naik ke atas, tapi amalmu sendirian naik ke atas. Aku ingin tahu, aku ingin ikut bersamamu. Nabi Idris mengatakan, dan dia tidak tahu kalau itu malaikat pencabut nyawa. Nabi Idris mengatakan, engkau tidak akan kuat ikut denganku. 3 hari mengajar orang, 4 hari keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Malaikat maut karena dia punya keinginan, berusaha bagaimana supaya dia bisa diperbolehkan mengikuti Nabi Idris. Akhirnya apa Bapak dan Ibu? Malaikat maut mengatakan, insya Allah, kira-kira seperti itu, aku akan mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku bisa menemani dirimu. Akhirnya ya sudah, kalau begitu kamu boleh ikut. Nah, satu hari ikut dengan Nabi Idris alaihissalam, hatta idza kana min akhirin nahar. Itu di akhir waktu itu mereka berdua itu berjumpa dengan penggembala domba. Ketemu dengan penggembala domba. Setelah berjalan seharian pasti mereka lapar. Ya, ketika bertemu dengan penggembala domba, malaikat maut mengatakan, dan Nabi Idris nggak tahu kalau itu malaikat. Wahai Nabi Allah, kami nggak tahu sampai sorenya itu sampai kapan. Tapi kami ini merasakan lapar. Itu ada orang yang menggembalakan domba. Minta saja satu buat dimakan. Seperti itu. Nabi Idris mengatakan, tidak mungkin aku minta kepada mereka. Ya, biar Allah yang memberikan rizki kepadaku sendiri. Itu kata Nabi Idris alaihissalam. Dan benar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada Nabi Idris. Setelah rizki itu datang, kemudian disodorkan ke malaikat maut. Malaikat maut ini tidak mau makan. Yaitu bedanya Bapak dan Ibu, kalau kita ini gara-gara makanan kan rebutan, gara-gara makanan bisa berantem, gara-gara makanan itu bisa bertikai. Tapi ini Nabi Idris alaihissalam dan malaikat maut, ketika disodorkan makanan dia tidak mau, karena makanannya beda, tidak sama dengan kita. Jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, makanan kita direbut malaikat, karena malaikat gak mungkin iftar kita diambil, enggak, ya, enggak minta dia itu. Terus kemudian ketika dia tidak mau, Nabi Idris takjub, terus dia merasa aneh, jangan-jangan ini bukan manusia. Akhirnya malaikat itu mengatakan, betul, aku adalah seorang malaikat. Ya, ini diantara yang dilakukan malaikat maut karena mengidolakan Nabi Idris alaihissalam, dia ingin mengetahui. Nah, akhirnya makanan itu dihabisi oleh Nabi Idris. Setelah itu tiba waktu sholat. Tiba waktu sholat, ya, Nabi Idris ini itu tidak kuat karena ngantuk, dia tertidur, tidak bisa beribadah dengan baik. Karena apa? Kebanyakan makan. Itu Nabi Idris alaihissalam. Esok harinya mereka berjalan lagi, itu berjumpa dengan kebun anggur, sama yang pertama itu. Nah, malaikat itu pun juga tidak mau makan, dimakan oleh Nabi Idris sendirian. Itu enaknya, ya, kalau kita berdua, yang satu nggak doyan makan, kita suka makanan itu, makanan itu berdua bisa kita makan sendiri. Tapi akibatnya apa? Ngantuk, tidak bisa ibadah dengan baik, ya. Tuh.
La walladzi nafsi biyadi ma anta min nabiyyin min bani Adam. Kalau kamu tawari makanan tidak mau, dikasih kambing tidak mau, aku yakin kau bukan termasuk anak Adam. Malaikat itu mengatakan, betul, aku seorang malaikat, tugasku mencabut nyawa. Tugas apa? Cabut nyawa. Nabi Idris kaget, berarti kamu diutus oleh Allah untuk menyabut nyawaku. Kata Nabi Idris apa? Kalau aku diutus Allah untuk mencabut nyawamu, aku nggak akan bicara sama kamu, langsung saya cabut. Jadi kalau malaikat maut melaksanakan perintah Allah, itu tidak permisi, nggak ada tanya jawab, nggak ada omongan, cabut saja. Tidak, aku bukan sedang melaksanakan tugas sehingga aku bisa bicara dengan kamu, tapi sungguhnya aku mencintai dirimu karena Allah. Kata siapa? Malaikat maut. Apakah malaikat maut ini diriwayatkan mencintai Nabi Idris karena ketampanannya? Bukan. Karena hartanya yang banyak? Bukan. Tapi karena apa? Ketakwaan dan kesolehan Nabi Idris. Makanya bapak dan ibu saat ini itu diidolakan oleh para malaikat. Tapi nggak tahu kasusnya sama dengan Nabi Idris atau enggak ini. Gitu. Terus Nabi Idris bilang, kalau begitu saat ini kamu tidak mencabut nyawa orang. Ya, saat ini karena menemani dirimu, ikut bersamamu, aku tidak mencabut nyawa orang, baik di timur ataupun barat, aku tidak melakukan. Terus bagaimana caramu mencabut nyawa orang? Malaikat maut mengatakan, gampang. Nyawa orang itu ibarat ini ada tempat makan, piring besar begitu, nyawa orang ada di situ. Kalau aku ingin cabut tinggal ambil, kata malaikat maut. Jadi nggak ada susah bagiku untuk mencabut nyawa orang, tinggal ambil saja. Jadi nyawa orang itu ibarat sesuatu yang ada di piring, kata malaikat maut. Nah ini kemudian Nabi Idris mengatakan, kalau begitu wahai malaikat maut, boleh enggak aku minta sesuatu kepadamu? Itu kan, aku minta sesuatu kepadamu. Salni ya Nabi Allah. Malaikat mengatakan, silahkan ya, mintalah sesuatu kepadaku. Nah kemudian malaikat Nabi Idris mengatakan, aku ingin merasakan rasanya mati itu kayak apa. Ingin merasakan apa? Kematian. Kata Nabi Idris, ingin merasakan kematian. Oh boleh, itu kan? Tapi harus izin dulu kepada Allah. Wahai Allah, ini Idris ingin merasakan bagaimana rasanya kematian. Ada yang berani? Nggak ada kan? Maka jangan tidur, khawatir nanti, gitu kan? Jadi Nabi Idris alaihissalam itu ketika malaikat maut itu menganggap ini idolaku, itu berani untuk minta sesuatu. Biasanya orang yang diidolakan ketika minta kepada yang mengidolakan, apapun yang diminta akan dituruti. Nah ini keinginan Nabi Idris apa? Coba aku ingin merasakan seperti apa sih kematian itu. Kemudian malaikat mengatakan, boleh, tapi harus izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengizinkan. Akhirnya apa? Ruhnya diambil, ya, kemudian dikembalikan lagi kepadanya. Terus malaikat maut bertanya, bagaimana rasanya kematian itu? Bagaimana rasanya kematian itu? Nabi Idris menjawab, aku ini guru, 3 hari itu mengajar orang, ya, ternyata kematian yang aku ajarkan, yang aku sampaikan kepada mereka, yang aku ketahui, itu tidak sama. Yang aku rasakan lebih dahsyat dari yang aku sampaikan ke orang. Itu Bapak dan Ibu, kata Nabi Idris alaihissalam. Dia menyampaikan tentang kematian seperti ini, sakit, merasakan sendiri. Gimana rasanya? Sungguh lebih dahsyat lagi dari yang aku ceritakan, kata Nabi Idris. Dah, kamu dah merasakan sekarang. Ternyata Nabi Idris gak diam, Bapak dan Ibu. Dia ingin lagi, minta lagi kepada malaikat maut. Ya, sang idola minta apa dituruti.
Malaikat maut mendengarkan, ya kamu mau minta apa lagi? Kata Nabi Idris, aku ingin melihat neraka. Tuh, melihat neraka. Kalau lihat neraka berarti diajak ke dunia atau naik terbang? Terbang tak? Diajak naik ke atas. Dituruti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik ke atas. Ya kan? Ketika sampai sana, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan malaikat penjaga neraka Jahannam. Yaitu bertemu dengan malaikat penjaga neraka. Falamma alimu annahu malakul maut, ketika mereka yang menjaga neraka itu mengetahui bahwa yang datang adalah malaikat maut, irta'adat faraisuhum. Mereka kaget. Ada apa ini? Kenapa malaikat maut datang kepada kami, malaikat penjaga neraka? Mereka mengatakan, apakah engkau diperintahkan oleh Allah untuk menghabisi kami, malaikat penjaga neraka? Gitu. Malaikat maut mengatakan, tidak. Aku datang ke sini karena aku bersama dengan idola saya, yaitu Nabi Idris alaihissalam, dan dia minta kepadaku untuk melihat sekilas seperti apa neraka itu. Luar biasa Nabi Idris ini. Kalau nggak diidolakan para malaikat, nggak mungkin bisa kayak gitu. Makanya kita nggak bisa kan naik ke atas, bukan diidolakan malaikat. Malaikat nggak ada yang datang kepada kita kan? Oh, nanti Lailatul Qadar itu insya Allah. Minta nanti, aku pengen lihat surga itu. Itu seperti itu. Nah ini ya, kemudian setelah itu dibukalah pintu neraka. Wah, luar biasa, mengerikan, sampai tersungkur pingsan Nabi Idris. Berani kamu? Ngeri kan? Ngeri. Nabi Idris melihat itu sampai pingsan itu ketika dibuka pintu neraka, padahal belum masuk, Pak. Gimana kalau masuk? Ya nggak mau Nabi Idris suruh masuk. Aku ingin lihat saja. Pingsan. Kemudian malaikat maut bilang kepada penjaga neraka, tutup, tutup, tutup. Akhirnya neraka itu ditutup. Ya. Setelah ditutup, Nabi Idris siuman, itu dikatakan, bagaimana setelah engkau melihat neraka itu? Nabi Idris menyampaikan, tidak seperti yang aku terangkan ke orang-orang. Ini sungguh di luar lebih dahsyat dari yang aku terangkan kepada orang-orang. Neraka yang aku sampaikan ke orang-orang seperti itu, yang aku lihat ini lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat, lebih ganas. Sudah cukup? Belum. Aku mau minta lagi. Minta apa? Kata Nabi Idris, aku ingin melihat surga sekilas saja. Loh, diajak ke surga, Pak. Ya kan? Diajak ke surga. Luar biasa ini. Diajak ke surga. Sama, diajak ke surga, naik ke atas, itu kan. Malaikat itu punya sayap. Itu dibawa dengan sayapnya naik ke atas, ya, sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu dengan malaikat penjaga surga, kemudian dikenalkan pula, ini idola kita. Siapa? Idris. Oh, yang amalnya itu luar biasa. Begitu, Pak. Ya, terus mau apa dia? Ingin melihat surga sekilas. Akhirnya apa? Sudah izin Allah, sudah buka. Gitu kan? Setelah pintu surga itu dibuka, ya, hawa sejuk nyaman menerpa Nabi Idris alaihissalam, mencium aroma yang enak, gitu kan? Wangi, makanan yang sedap, lezat, begitu. Jam berapa sih? Jam 5 ya? Masih lama bukanya. Ini tentang makanan surga. Itu. Terus kemudian masuk ke dalam hati, mengena Nabi Idris alaihissalam. Luar biasa itu. Ini indah sekali. Jadi nggak pingsan yang ini, Pak. Kalau tadi lihat neraka pingsan, kalau ini nggak pingsan, jadi bisa mencium aroma lezatnya makanan, harumnya makanan itu tercium oleh
Nabi Idris alaihissalam. Ia katakan, wahai malaikat maut, alangkah senangnya kalau aku bisa masuk ke dalamnya. Loh, manusia kayak gitu itu, Pak. Iya kan? Ketika dia melihat keindahan, apa yang ada? Ingin mendekat. Ketika dia melihat makanan yang enak, ingin mencicipi. Itu. Sama. Ketika pintu surga dibuka, yang terlihat keindahan, kenikmatan, Nabi Idris bilang, wahai malaikat maut itu, aku ingin masuk ke dalamnya, aku ingin mencicipi makanan yang ada di sana, aku ingin makan buahnya, aku ingin minum minumannya, dan lain sebagainya. Dah, akhirnya dikabulkan juga itu oleh malaikat maut dengan izin Allah. Nabi Idris masuk ke dalam surga, dah, mencicipi makanan terus. Dah, enak ternyata. Dah selesai, malaikat maut bilang, ayo udah keluar kita. Nabi Idris mau nggak kira-kira? Nggak mau, dah enak. Sudah enak, nggak mau dia keluar dari surga. Jadi tidak mau keluar dari surga. Ayo keluar. Nggak mau saya, nggak mau keluar itu. Ukhruj ya Nabi Allah, ayo keluar. Qad asabta hajataka. Yang kamu inginkan sudah terpenuhi. Kamu ingin merasakan kematian, sudah merasakan. Kamu ingin melihat neraka, sudah melihat sampai pingsan-pingsan. Kamu ingin melihat surga, sudah kamu lihat. Ingin mencicipi makanannya, sudah mencicipi. Itu Nabi Idris. Nah, Pak Idris saat ini yang ada itu belum pernah, Pak. Pak Idris. Kalau Nabi Idris pernah, nah, Pak Idris nggak pernah, gitu. Dan berharap semoga Pak Idris ini seperti Nabi Idris, pernah mencicipi surga itu. Jadi suruh keluar nggak mau oleh malaikat maut itu. Ayo keluar, nggak mau dibujuk, dirayu, nggak mungkin dipaksa, orang idolanya kok. Ya kalau musuhnya dipaksa keluar, nggak mau, tarik. Tapi karena idolanya kan enggak. Jadi tidak dipaksa, gitu kan? Disuruh ayolah keluar, nanti ini masih enak, dikit lagi gitu Pak, ditungguin itu di pinggirnya. Malaikat nggak ikut makan, makanannya beda, gitu kan? Nggak ikut makan. Udah ya, yuk keluar. Enggak, saya ingin mencicipi yang itu. Pindah Pak, cicipi sana itu. Di surga itu ada apa namanya, kenyangnya enggak? Diam karena belum pernah ke surga kan? Enggak pernah, enggak ada kenyangnya. Iya kan? Jadi toilet itu enggak butuh, enggak ada kenyangnya di sana itu Pak. Jadi habis itu ditungguin itu udah ya, itu kan sudah habis itu. Enggak, saya ingin yang itu. Nah itu Nabi Idris itu ya diperturutkan, ya silakan saja. Idolanya itu akhirnya pindah makanan yang lain itu. Terus seperti itu ya, sampai satu ketika itu karena tidak mau keluar itu, akhirnya terjadi debat lagi dengan malaikat maut. Ayo keluar itu. Kenapa kamu nggak ingin keluar? Lah itu pertanyaan itu muncul. Ya, kenapa wahai Idris kamu tidak ingin keluar dari surga? Ya kalau jawaban kita, akal kita apa? Enak di sana. Kalau orang itu sudah dalam keadaan nikmat, itu tidak ingin berpindah ke tempat yang lain. Enggak mau kan? Dah nikmat begitu, ya. Nah, Nabi Idris itu mengatakan, wahai malaikat, ya, boleh mau debat, kamu enggak boleh ngusir saya, enggak bisa. Kenapa wahai Idris? Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Aku sudah merasakan kematian. Oh, itu pinter itu, karena rajin baca kitab suci. Coba kalau nggak rajin baca kitab suci, nggak bisa jawab malaikat maut itu. Pertanyaan malaikat maut nggak bisa dijawab. Ini kata Nabi Idris, gitu kan? Jadi kenapa aku ini nggak mau keluar? Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian.
Dah, surat Ali Imran. Dan kematian itu sudah aku rasakan. Loh. Jadi malaikat maut waktu ketemu, aku idola kamu, amalmu ini luar biasa, yang lain rombongan, amalmu sendiri naik. Jadi kelas khusus, kamu charter mobil sendiri, yang lain rombongan pakai bus, kamu ternyata charter sendiri, berarti hebat itu. Apa sih rahasianya kan gitu ya. Terus kemudian kamu ingin ingin kematian, sudah diberikan. Itu aku sudah rasakan. Yang kedua firman Allah, wa inna minkum illa wariduha, masing-masing kalian pasti melewati neraka. Melewati apa? Neraka. Maka siratal mustaqim bawahnya apa? Neraka. Makanya kan setiap kita melewati neraka. Dan aku sudah melewati neraka, pingsan-pingsan tadi itu. Ya kan? Pingsan-pingsan tadi itu. Itu orang pintar itu kayak gitu, Bapak dan Ibu. Itu kan? Malaikat maut saja terdiam, nggak bisa jawab apa-apa dia. Gara-gara apa? Kepintaran Nabi Idris. Kematian sudah aku rasakan. Itu kan? Neraka sudah aku lewati. Terus masuk surga. Kata Allah apa? Wa ma hum minha bimukhrajin. Orang yang masuk surga itu tidak dikeluarkan dari surga. Oh, ini aku udah masuk surga, kamu nyuruh-nyuruh keluar, nanti bertentangan dengan surat Al-Hijr 84. Kamu kriminal, itu dosa. Loh, itu makanya pinterlah. Itu nanti kalau ketemu malaikat bisa pakai ayat-ayat ini. Nggak pinter ya nggak bisa. Nabi Idris itu rajin baca kitab suci. Loh, saat itu sudah muncul ya Ustaz seperti ini. Wallahu alam. Loh, ini cerita dari Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Loh, seperti itu. Makanya Nabi Idris tidak mau keluar dari surga. Karena apa? Sudah melewati 3 hal. Kematian sudah dilalui, terus lewat neraka sudah dilalui, masuk surga ya sudah. Kalau sudah masuk surga nggak bisa keluar. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau sudah di surga, kalau diusir keluar jangan mau, nggak boleh. Itu kenapa? Allah bilang orang yang sudah di surga tidak boleh keluar dari surga. Kalau orang masuk neraka, kemungkinan dia bisa keluar dari neraka. Tapi kalau orang sudah masuk surga, nggak ada ceritanya dia keluar dari surga. Oh, itu Pak, itu. Oh, mau ke neraka dulu Ustaz, pengen tahu dalamnya kayak apa, cari pengalaman. Naudzubillah. Mau cari pengalaman dulu, keliling ke neraka sana itu. Seperti apa ya azabnya? Wow, itu. Kalau digergaji di neraka kayak apa ya rasanya itu. Terus kemudian nanti akhirnya masuk surga itu. Kok kamu lama sekali sampai ke surga? Ya, aku cari pengalaman dulu. Kemana? Ke neraka. Naudzubillah. Kalau bukan Allah yang mengeluarkan gak akan bisa itu. Nah, ini jadi tidak ada. Terus kemudian Nabi Idris itu diperlakukan malaikat seperti ini kecuali karena apa? Kesolehan, ketakwaan dan kesucian hatinya itu. Akhirnya nggak mau keluar dari surga. Ya, tinggallah di surga. Nah, itu karena apa? Amal soleh, kebajikan, perbuatan baik yang dilakukan Nabi Idris yang menyebabkan malaikat ini terdiam, tidak bisa bicara apa-apa. Pinter, belajar pokoknya. Ya, hafalkan Quran. Gitu. Ya, insyaallah seperti ini. Yang lain. Ini saya jam berapa sih? Jam 5, 5:30. Ya. Kalau hadis Isra Mi'raj riwayat Imam Bukhari itu sama. Nabi Adam itu ketemu Nabi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu ke langit pertama, kedua, ketiga, itu ketemu Nabi Idris di langit keempat. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nah, dikatakan di sini ini dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah bertanya
kepada Ka'ab bin Al-Ahbar, dulu orang Yahudi dulu. Jadi dia tahu cerita Israiliyat, tahu. Itu kan tentang Nabi Idris itu ditempatkan di tempat yang tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu sebenarnya Nabi Idris sampai ditinggikan oleh Allah itu? Dijawab oleh Ka'ab, kana abdan taqiyya. Nabi Idris itu ditinggikan derajatnya oleh Allah sampai diidolakan oleh malaikat itu karena Nabi Idris ada seorang hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan ciri penghuni surga yaitu iblis itu dikeluarkan dari surga karena apa? Tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi surga bukan tempat orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Contohnya iblis, ya kan? Terus Nabi Adam itu sempat dikeluarkan dari surga karena apa? Melanggar larangan Allah. Berarti apa? Surga bukan tempat orang yang melanggar larangan Allah. Itu maka Bapak Ibu saat ini udah Allah suruh sholat kita sholat, Allah suruh puasa kita puasa, Allah suruh kita menuntut ilmu kita menuntut ilmu. Berarti kita bukan iblis. Iblis kan tidak melaksanakan perintah Allah kan? Kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita bukan iblis. Berarti kita ini sudah menjadi calon penghuni surga. Karena apa? Melaksanakan perintah Allah. Berikutnya, Nabi Adam itu terpleset keluar dari surga karena melanggar larangan Allah. Ya, berzina itu dilarang, kita tidak melakukan. Taat berarti, ya kan? Terus Ramadan itu, ya, diperintahkan puasa, kita puasa, melaksanakan perintah. Ya, dilarang berbuka di siang hari, kita enggak buka. Mencuri itu dilarang, kita tidak mencuri. Membohongi orang itu dilarang, kita tidak membohongi orang. Berarti kita ini pun juga sebenarnya sudah menjadi calon penghuni surga. Karena apa? Tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab, ulama Bani Israel saat itu, tentang Nabi Idris alaihissalam. Dijawab oleh Ka'ab, Nabi Idris itu ada seorang hamba yang bertakwa. Yurfa'ulahu minal amali salih ma yurfa' li ahlil ardi. Amal solehnya itu diangkat ke langit, satu orang itu sama seperti amal baik penghuni bumi seluruhnya diangkat ke langit. Loh itu Pak, kehebatannya. Terus fa'ajibal malak, ada seorang malaikat yang takjub, heran, kagum dengan Nabi Idris itu. Kenapa? Amalnya sendirian naik, padahal yang lain itu bareng-bareng. Ya ini cerita yang lain. Kalau yang tadi malaikat maut, kalau ini adalah malaikat. Tuh, itu penghuni langit. Makanannya apa? Nasi? Bukan. Minumannya apa? Jus? Bukan itu. Jadi kalau ada malaikat datang, jangan sodori makanan. Nggak makan dia. Yang makan siapa? Tamumu yang berambut. Itu yang pakai baju, itu yang makan. Jadi malaikat tidak. Ya, kalau cerita ini dari Ka'ab bin Al-Ahbar itu seorang malaikat sampai kagum kepadanya. Kemudian malaikat karena kagum itu Pak, apa yang dilakukan? Minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, izin. Izinnya gimana? Ya Allah, ini orang kok luar biasa sekali. Amal perbuatan manusia seluruh dunia itu yang baik itu diangkut bareng-bareng ke langit. Ini satu orang amalnya sendirian datang ke langit. Apa sih yang dilakukan begitu? Nah, seorang malaikat ini itu minta izin pada Allah karena mengidolakan Nabi Idris. Luar biasa, itu saya senang sekali. Nah, yaitu Pak, karena mengidolakan rasa senang itu rela dia turun ke dunia. Tuh, nggak tahu ongkosnya berapa. Tuh, ya, Allah mengizinkan, silahkan datangi dia. Kemudian malaikat itu turun, malaikat itu mengatakan, absir, berbahagialah kamu wahai Idris, kata malaikat. Nah, Nabi Idris belum tahu itu,
Jadi malaikat turun memberitahukan, berbahagialah kamu. Kenapa? Amal solehmu seorang itu diangkat ke langit. Padahal amal soleh seluruh dunia itu diangkat bareng-bareng. Amalmu sendirian ke sana. Maka kamu ini spesial, berbahagialah kamu, kata malaikat memberitahukan. Tuh. Berarti itu nikmat atau musibah? Nikmat. Baik atau buruk? Baik. Luar biasa. Berarti amal soleh Nabi Idris itu sama dengan amal soleh seluruh umat manusia di dunia. Kenikmatan. Apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau udah habis bilang ya, Ustaz, habis waktunya gitu. Bersyukur. Maka ketika diberitahu oleh malaikat bahwa amalnya itu sebanding dengan amal perbuatan seluruh manusia di dunia, itu kan, wa ma ilmuka, kok kamu tahu? Kata Nabi Idris. Malaikat itu mengatakan, ini malakun, aku ini malaikat. Jadi berita tentang ilmumu yang luar biasa, amalmu yang luar biasa itu sudah menyebar di langit sana. Kata malaikat itu. Terus fa inni alal bab alladzi yas'adu alaihi amaluka. Aku tahu karena sudah menyebar. Dan aku saat itu ada di pintu yang yang dilewati amal perbuatan itu. Amalmu luar biasa. Jadi tahu persis kata malaikat itu, ya. Berikutnya, afala tashfa'uli ila malakil maut. Kalau begitu, mau enggak engkau membantu saya mempertemukan diriku dengan malaikat pencabut nyawa, kata Nabi Idris. Gitu kan? Terus apa yang kamu ingin lakukan? Kata malaikat ini. Ya, aku ingin supaya nyawaku itu ditangguhkan. Ya, untuk apa? Karena aku ingin bersyukur dan tambah ibadah. Loh itu. Ya. Tadi amalnya luar biasa itu, ingin bersyukur. Nah, terus gimana caranya? Minta supaya umurku ini diperpanjang. Jadi pertemukan aku dengan malaikat maut. Qala lahul malak. Itu malaikat mengatakan Allah tidak mengakhirkan ajal seseorang kalau sudah tiba. Terus qad alimtu, aku sudah tahu itu. Kalau udah ajal sudah tiba, enggak mungkin ditangguhkan. Aku sudah tahu itu, kata Nabi Idris. Tapi aku ingin hatiku ini menjadi tenang. Akhirnya apa? Ya sudahlah, sama malaikat dibawa. Ya, dibawa naik ke langit. Nabi Idris loh itu. Terus sampai langit situ dipertemukan dengan malaikat maut. Malaikat mengatakan, wahai malaikat maut, ini ada hamba Allah yang amalnya luar biasa, seorang yang bertakwa, seorang nabi, dan luar biasa, paling baik seluruh dunia itu. Dan aku mengagumi dia, kata malaikat itu. Lah terus untuk apa? Aku sudah minta izin kepadaku bertemu denganmu dan dibolehkan. Terus apa yang dia kehendaki? Yang dia kehendaki, dia mohon ya supaya ajalnya ini ditangguhkan karena dia ingin bersyukur atas apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Apa itu? Amalnya sebanding dengan amal seluruh manusia di dunia. Begitu. Jadi ingin bersyukur. Jadi kalau dapat kenikmatan bersyukur. Bisa sholat ke masjid kayak gitu kok malah ngeluh. Enggak, harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa berjalan ke masjid, bisa sholat. Coba kalau enggak bisa berjalan ke masjid, musibah kan itu. Jadi bisa berjalan ke masjid itu harus bersyukur. Begitu. Nah kemudian waman hadza, siapa nama orang itu? Namanya Idris. Dibuka buku catatan siapa yang harus meninggal itu dibuka. Ketika dibuka ternyata ya saat itu, hari itu yang harus dicabut nyawanya adalah Idris. Oh udah sampai ajalnya, tangguhkanlah. Oh nggak bisa. Lah terus gimana? Ini masih di langit. Nggak apa-apa. Walaupun di langit dia harus dicabut. Loh itu Bapak dan Ibu, akhirnya Nabi Idris ini dicabut. Nah kalau yang tadi masuk surga nggak mau keluar. Cerita ini ketika dibawa ke langit sebenarnya ingin minta ditangguhkan nyawanya, tapi ternyata malaikat maut ini nggak bisa.
Ya, nggak bisa diajak kompromi. Ketika dilihat harus mati, mati. Walaupun di langit, walaupun di langit. Makanya Nabi Idris itu adalah manusia yang meninggal tidak merepotkan orang lain. Itu kan? Kenapa? Nggak ada yang ngurus jenazahnya di dunia. Orang-orang itu nggak ngurus, nggak memandikan, nggak mensolatkan, tidak mengkafani, tidak menguburkan. Karena meninggalnya di mana? Loh itu. Orang yang baik ketika meninggal tidak menyusahkan orang lain. Yaitu ini Nabi Idris alaihissalam. Jadi dimanapun tempatnya, kalau ajal sudah tiba, nyawa harus keluar, ya sudah keluar. Itu Pak. Nah, kita mohon ketika nyawa itu harus keluar, semoga pas keluar itu dalam keadaan kita berbuat baik fisabilillah. Kalau nyawa itu keluar meninggal fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi Pak? Ya, ada riwayat di sana, itu pun juga dalam Quran, orang yang meninggal di jalan Allah jangan sebut kalian orang itu mati, bal ahya, dia hidup. Itu kan? Yurzakun, diberikan rezeki oleh Allah. Disampaikan di situ nyawanya itu dibawa oleh burung terbang di pohon-pohon yang ada di surga sampai hari kiamat. Tanya oleh Allah, sedang apa itu? Enggak, lihat-lihat saja. Apa yang kalian kehendaki? Enggak ya Allah, sudah puas kami itu. Benar kalian enggak minta apa-apa? Aku minta ya Allah. Minta apa itu? Hidupkan kembali ke dunia, aku ingin beramal soleh. Itu Pak. Kenapa dia ingin hidup lagi ke dunia beramal soleh? Karena tahu balasan orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Ya. Nah, Nabi Idris ini diidolakan oleh malaikat karena amal solehnya yang luar biasa itu. Yang oleh Allah dalam bahasa Quran ini yang pasti tidak salah, siddiqon, nabiyya, minas sabirin, minas salihin. 4 ini Pak. Ya, kalau ingin mengikuti jejak Nabi Idris alaihissalam. Tapi saya nggak yakin Bapak nanti dibawa malaikat terus meninggal di langit sana. Ya, kalau itu saya nggak yakin. Tapi kalau insya Allah mengikuti Nabi Idris itu tinggal di surga, insya Allah, yakinlah pokoknya. Asalkan apa? Siddiq. Nabi yang bukan nggak harus jadi nabi, tapi apa? Mengamalkan yang dilakukan oleh Nabi terhadap kitab suci, sabar dan termasuk orang yang saleh. Itu adalah Nabi Idris. Jadi mati sudah selesai. Aku masih di langit, kata malaikat maut, walaupun kamu di langit. Jadi nggak usah repot-repot kamu turun ke dunia. Enak saja saya di sini nyebutnya. Oh, udah saatnya kok kamu malah datang sendiri, ya sudah dicabut di situ. Nah, ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Terima kasih. Wallahu a'lam. Intinya apa? Nabi Idris ini diidolakan oleh malaikat itu karena siddiqan, nabiyya, minas sabirin, minas salihin. Ya, ini sudah dilatih Bapak Ibu saat ini. Siddiqan, kan nggak ada yang berbohong kan tadi itu? Ada yang bohong, mau kemana? Enggak kok, mau ke sana, padahal mau ke masjid. Gitu kan? Nabi ya itu bukan harus jadi nabi, saya sering katakan tadi itu. Ya, sabar, kita udah sabar, menahan lapar dari tadi sampai sekarang toh. Ya, sabar. Terus kemudian minas salihin, kita berbuat baik. Insya Allah jejak Nabi Idris akan kita ikuti, surga tempat Nabi Idris, insya Allah kita pun juga akan sampai sana. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakallah ya Ustaz atas pemaparannya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat ya. Banyak kisah dari Nabi Idris yang jarang sekali diutarakan di dalam kajian. Masya Allah, hari ini alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan. Mungkin ini belum semua Ustadz ya, belum semua ya. Udah cukup katanya. Jadi ada banyak informasi yang kami terima Ustadz, syukron. Siapkan pertanyaannya untuk akhwat, kemudian untuk jamaah ikhwan juga disiapkan pertanyaannya. Karena sekarang akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Laki-laki 2 orang, akhwat 1. Insya Allah masih lama ya waktunya ke adzan maghrib.
Nah, mungkin dari Ikhwan ada yang mau bertanya? Masya Allah. Silakan Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bahwa pada hari ini saya telah mendapatkan suatu ilmu yang memang berupa cerita yang disebutkan dengan Nabi Idris. Hanya dari melihat ceritanya ini ada keterkaitannya bahwa tadi Nabi Idris itu dikatakan, saya tidak tahu di mana tempatnya beliau dilahirkan atau sampai kalau dimakamkan, karena tadi disebutkan dimakamkan, tidak, karena meninggalnya di langit tadi sebagainya. Tapi saya yang ingin tahu itu di mana daerah beliau untuk Nabi ini. Melihat dari kisah yang disampaikan oleh ini ada kesamaan daripada sifat beliau yang 4 tadi, sidik itu, dan mungkin juga dipunyai oleh Rasulullah dan sebagainya. Bahkan pada saat Nabi Muhammad mengadakan Isra Miraj, itu pun ketemu di langit keempat tadi oleh Ustadz disampaikan. Kemudian dari cerita yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz, bahwa ada beberapa ayat yang disampaikan mengenai seperti contohnya kulun nafsin za'iqatul maut. Apakah ayat itu memang ada diterima oleh Rasulullah sebagai penerima wahyu dengan diturunkannya ayat itu? Apakah itu adalah asbabun nuzulnya karena Nabi Idris tadi? Bisa dipahami seperti itu mungkin ya. Kemudian juga ada disebutkan lagi bahwa makhluk wahyu yuha itu apa tadi, al-hujarat yang disampaikan oleh Ustadz tadi Pak. Ya. Itu bahwa Nabi Idris sudah merasakan surga dan sudah melewati neraka. Apakah itu surat-surat yang dalam Al-Quran itu, apakah asbabun nuzulnya adalah dari kejadian Nabi Idris? Itu mungkin yang bisa saya pertanyakan, dan insya Allah mungkin Pak Ustadz bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan yang pertama itu, Nabi Idris itu kan orang lahir biasanya kan ada tempat dan tanggal lahirnya, gitu ya Pak. Kita tahu itu. Walaupun ada juga orang-orang dulu itu dia tahu lahirnya di mana, tapi tanggal lahirnya tidak tahu. Orang dulu kurang perhatian dengan tanggal lahir. Itu padahal orang-orang tua kita dulu, ya kan? Tanggal lahirnya tidak tahu, walaupun tahu tempatnya di mana dia dilahirkan. Nah, tentang tempat kelahiran Nabi Idris itu memang tidak banyak cerita. Bahkan saya tidak menemukan dilahirkannya di daerah mana. Tetapi kalau kita runut dari Nabi Adam alaihissalam yang ketika bertemu dengan ibunda Hawa itu di Jabal Rahmah, itu berarti di daerah Makkah. Terus kemudian cerita para nabi itu seputar Makkah, Mesir, Syria, Irak, naik ke atas itu sedikit sampai Turki. Berarti di daerah mana kira-kira kelahiran Nabi Idris itu? Ya mungkin di daerah sekitar itu, ya kan? Sekitar itu, dari daerah atas ini, daerah Turki turun ke bawah, Iran, Irak, terus kemudian Syria, kemudian Palestina, kemudian Mesir, kemudian Mekah, Yaman, ya seputar itulah tempat para nabi saat itu berada. Lokasi pasti dan persisnya wallahu alam, saya tidak melihat. Di beberapa kitab yang saya baca, Tarikh At-Tabari ataupun Al-Bidayah wan Nihayah ataupun tarikh-tarikh yang lain itu tidak menyebutkan tempat. Dan Allah sendiri ketika menceritakan tentang Nabi Idris alaihissalam itu hanya menyebutkan apa? Nama, menyebutkan tentang sifat, gitu kan? Terus yang kita ingin ketahui, yang kita ingin tiru itu sebenarnya tempat, tanggal atau sifat yang bermanfaat bagi kita. Ya, itu. Jadi ketika kita tidak tahu lahirnya di mana, kalau kapan masih bisa dirunut ya Pak? Ya minimal sebelum Nabi Nuh. Nah, itu kan. Atau di atas Nabi Nuh. Ya. Nah, Nabi Nuh sendiri itu kan sekitar, ada yang mengatakan daerah India, ada yang mengatakan kapalnya itu loh,
sampai sana. Ada yang mengatakan Turki. Itu namanya apa? Jejak peninggalan yang ditinggalkan. Jadi kalau berkaitan dengan daerah dilahirkannya Nabi Idris, wallahu a'lam, saya tidak menemukan riwayat yang pasti, tetapi mungkin sekitar itulah. Arab, Mesir, kemudian daerah Palestina naik ke atas sampai sekitar Turki itu. Nah, berikutnya ya ini yang aneh Pak, ya ada kesamaan, tapi tidak mungkin Quran Nabi Idris itu hidup di zaman Nabi ketika Quran diturunkan. Ada kullu nafsin dha'iqatul maut tadi itu macam-macam, ya kan? Dan tidak mungkin Nabi Idris itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Lah terus kok sampai muncul ada kullu nafsin dha'iqatul maut Ali Imran itu, ya kan? Itu ada berarti ya ajaran tentang setiap manusia pasti merasakan kematian, bukan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi juga ajaran orang-orang terdahulu. Berarti kalau ajarannya sama karena dari sumber yang sama, berarti antara ajaran kita dan ajaran Nabi Idris bisa jadi sama, bahwa setiap yang bernyawa merasakan kematian. Apakah ini menunjukkan Nabi Idris itu hidup di zaman Nabi Muhammad? Tidak. Itu tidak bisa diterima oleh akal kita. Kok menyebutkan tentang ini? Berarti ada kesamaan ajaran antara Nabi Idris dan Nabi Muhammad, karena sumbernya yang sama, Tuhannya yang sama. Jadi kalau kita ini menyampaikan setiap yang bernyawa merasakan kematian, sama dengan menghidupkan ajaran Nabi Idris alaihissalam. Bertentangan dengan wahyu Allah? Tidak. Nah, pindah ke ayat yang lain. Setiap yang bernyawa melewati neraka. Setiap orang pasti akan melewati neraka. Jembatan Shiratal Mustaqim. Itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada manusia saat ini. Nabi Idris menyampaikan ini pula, berarti sama. Ada kesamaan ajaran bahwa setiap manusia nanti di hari kiamat harus menyeberangi Shiratal Mustaqim. Di situ ada neraka, ya kan? Nah, itu surat Maryam. Kemudian Al-Hijr yang tadi Pak 84, itu orang yang sudah masuk surga itu tidak keluar dari surga. Tuh, Masya Allah Pak, bosen Ustaz. Kamu belum tahu rasanya kayak apa. Nabi Idris nggak bosen itu. Kalau bosen dia keluar dari surga. Nabi Idris tidak bosen itu. Wallahu alam. Gitu Pak. Ya, insya Allah kalau Bapak nanti punya ilmu lagi, ada tambahan, sampaikan saja. Kita bisa saling melengkapi. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mohon maaf jawaban yang kurang berkenan. Silakan Ustaz. Baik, syukran. Ada lagi dari Ikhwan? Dari Ikhwan? Ada yang mau bertanya dari sebelah sini? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, cerita para nabi itu kan tidak disebutkan detail di Al-Quran, dan di hadis pun tidak banyak. Ya. Biasanya itu sumbernya dari mana Ustaz? Seperti tadi dari sahabat. Nah, sahabat itu sumbernya dari mana? Sahabat tadi siapa? Ka'ab ya? Ka'ab. Ya. Itu sumbernya dari mana? Itu aja mungkin. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih, ini luar biasa dan ini menjadi catatan bagi kita ya. Kalau muncul nanti cerita-cerita baik dalam tafsir ataupun dalam Qasasul Anbiya yang lain begitu, kalau tidak disebutkan dalam Qur'annya tidak menyebutkan, kemudian hadisnya tidak menyebutkan, maka bisa jadi cerita itu turun-temurun. Sebelum umat Muhammad ada umat Nasrani, ada umat Yahudi. Mereka itu orang yang diam atau orang yang suka bicara? Cara atau cerita? Kakek kita kalau ketemu kita itu kan suka cerita. Kita kalau ketemu saudara kita cerita atau enggak? Cerita. Dari situ, ya kan? Sumbernya dari siapa? Dari manusia yang hidup saat itu, menceritakan kondisi daerah dia, cerita daerah dia, terus
Kira-kira kalau cerita dari mulut ke mulut, ya kan? Dari mulut ke mulut, nanti itu ada nggak penyimpangan, lupa, ya kan? Kemungkinan itu ada. Makanya saat itu Bapak dan Ibu perhatikan, kalau kita pelajari, itu kan? Jadi al-kalam itu, al-lisan itu, ucapan ini itu menduduki kedudukan kitab. Saat itu orang tahu sesuatu itu bukan dari buku, tapi orang mengetahui sesuatu itu dari apa? Cerita orang lain. Itu jadi al-lisan maqamal kitab. Jadi lesan cerita itu menduduki kedudukan kitab. Sekarang kita tahu karena kita baca. Betul atau tidak? Betul toh? Orang dulu buku itu tidak sebanyak sekarang. Sekarang banyak buku sampai tidak terjual, numpuk di gudang kan? Tuh, dulu orang itu mengetahui sesuatu dari cerita dari orang tuanya, kakeknya, gurunya, seperti itu cerita orang tua dulu. Nah, kita pun juga sebenarnya ada satu hal yang kita lupakan, yaitu apa? Bercerita kebaikan kepada anak-anak kita. Dan kita alhamdulillah seperti itu, ada panduan, ada kitab yang tidak mungkin berubah, yang tidak mungkin salah. Nah, itu. Kemudian saya ingin sampaikan pula, berarti di zaman Nabi SAW ada sesuatu yang datang dari Nabi tentang umat terdahulu, yang datang dari Allah tentang umat terdahulu. Terus ada pula cerita orang-orang tentang umat terdahulu. Mana yang harus kita benarkan? Yang datang dari Nabi harus dibenarkan 100%. Yang datang dari Allah harus dibenarkan 100%. Yang datang dari manusia bisa betul, bisa salah. Jangan kau salahkan, jangan kau betulkan. Cerita tentang Ka'ab al-Ahbar, Anas yang bertanya tentang Idris seperti apa, ya udah kita jadikan sebagai cerita saja. Kalau memang baik, tidak bertentangan dengan syariah, ambil, ya kan? Tapi ketika itu kok salah, kita kan nggak boleh cerita orang-orang terdahulu kita salahkan atau kita betulkan. Nah, itu yang kita lakukan. Itu yang sering disebut apa? Israiliyat, cerita dari orang-orang Bani Israel. Jangan kalian betulkan, jangan kalian salahkan. Tapi kalau ada dalilnya dari Quran, ada hadisnya dari Nabi, itulah yang kalian jadikan pegangan. Maka dari cerita ini yang patut kita amalkan itu 4 yang dari Quran tadi itu. Siddiqan, Nabiyya, Minas Sabirin, Minas Salihin. Dari surat apa saja tadi itu? Yang pertama adalah surat Maryam, yang kedua surat Al-Anbiya. Yaitu itu yang patut kita ikuti, ya, tentang Nabi Idris alaihi salam. Begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bismillah. Mungkin dari Ahwat ada yang bertanya, satu orang. Terima kasih Akang. Baik, terima kasih kesempatannya. Pak Ustadz izin bertanya mengenai sebenarnya saya sering mendengar cerita semenjak dari saya kecil, kalau misalkan surga dan neraka itu dibukakan pintunya ketika sudah hari kiamat, begitu Pak Ustadz. Nah, tapi dari yang tadi mungkin saya tangkap di akhir cerita bahwasanya Nabi Idris itu sudah ada di surga. Nah, yang mau saya tanyakan adalah mengenai berarti sekarang posisinya Nabi Idris itu sudah ada di surga, begitu ya Pak Ustadz? Sedangkan tadi yang saya dengar dari kecil tuh surga dan neraka itu dibuka ketika hari kiamat itu tiba. Nah, apakah ada pengecualian untuk Nabi Idris karena ketakwaan dan yang lainnya? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu, terima kasih pertanyaannya Bu. Itu Nabi Idris ini tidak ada cerita tentang konflik dengan sesama, nggak ada yang menentang itu. Jadi kaumnya yang rewel itu nggak ada. Nabi Idris orang yang baik begitu.
cerita tentang beliau yang menggunakan kolam pertama kali, terus kemudian membuat senjata, menjahit baju, saya kira bisa difahami dan bisa diterima. Tapi yang cerita ini bukan landasannya Quran, bukan pula landasannya hadis Nabi yang sahih, tapi ini dari sahabat pula yang meriwayatkan. Dan sahabat itu bukan Nabi, ya kan? Sahabat itu adalah pengikut Nabi radhiyallahu anhum. Begitu. Jadi kok bisa menyampaikan Nabi Idris sudah di atas di dalam surga nggak mau keluar begitu? Itu yang disebut dengan cerita. Yang boleh dibenarkan, boleh disalahkan. Kalau seandainya Allah berkehendak, ya biarin saja. Bisa jadi ketika ingin masuk surga itu kan minta izin ke Allah. Ternyata Allah membolehkan masuk. Ya silakan saja masuk. Tapi kenyataannya apa betul? Kita nggak punya jawaban dalil yang menunjukkan hal itu. Bisa benar, bisa salah. Lah terus apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya berarti surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun juga pasti sudah menyiapkan amalan-amalan bagi penghuni surga, tinggal kita ikuti. Gitu loh, ya. Jadi tentang sudah masuk ke dalam surga nggak mau keluar lagi itu, sampai dia itu sampaikan alasannya kenapa begitu, ya kan? Kalau dalam bahasa Quran 3 ayat tadi itu disampaikan, itu kita ambil sebagai cerita, ya, sebagai bahan bahwa orang-orang dulu itu suka cerita. Tapi betul atau tidak, wallahu a'lam. Kalau ada landasannya dalil yang kuat, hadis ataupun sunnah, itu baru kita katakan betul sudah ada di dalam surga. Itu. Tapi kalau tidak ada dalil seperti itu, kita anggap sebagai cerita yang bisa benar, bisa salah. Manfaatnya apa ya? Tadi itu, surga sudah ada, surga diperuntukkan bagi orang yang baik. Itu. Dan saya kira cerita seperti itu turun temurun. Nah, orang yang tidak siqah, orang yang tidak benar, orang yang tidak siddiq, pasti cerita yang benar itu akan dibelokkan. Itu. Nah, kita nggak bisa menilai cerita itu dibelokkan atau tidak. Makanya cerita itu, Ibu, itu dianggap saja sebagai cerita yang bisa benar, bisa salah. Dan ternyata ada 2 versi kan. Yang pertama masuk surga nggak mau keluar. Yang kedua itu kan belum sampai surga, masih di langit. Ketemu malaikat maut, padahal ingin nyawanya ditangguhkan, tapi ternyata dibuka memang sudah saatnya meninggal. Jadi walaupun di langit, kalau sudah tiba saatnya kematian harus dilaksanakan. Nah itu namanya apa? Cerita versi yang kedua kan. Jadi belum sampai surga. Mana yang betul? Gak usah dipikir. Yang penting tadi apa? Siddiqan, nabiyya, minas sabirin, minas salihin. Itu yang jelas. Itu Bu. Kenapa kok disampaikan? Supaya kita tahu bahwa cerita seperti ini ternyata turun temurun dari orang-orang terdahulu. Kewajiban kita ya tadi, yang ini hanya sekedar cerita, benar bisa salah. Yang ini adalah ayat Quran pasti benar, yang ini adalah hadis pasti benar. Seperti itu Ibu, semoga bisa dimengerti. Dan jangan jadikan kalau tidak ada landasan yang betul seperti yang ditanyakan kita tadi itu kita jadikan cerita saja, ya. Apa betul udah masuk surga? Wallahu a'lam, itu hanya cerita loh begitu. Ya, Ustadz kok bercerita yang tidak jelas kayak gitu. Saya menyampaikan yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Yang disampaikan oleh para ulama. Ternyata cerita seperti itu pun juga diikuti. Kalau sudah para ulama yang mengambil cerita itu, kira-kira mengambil begitu saja atau lewat seleksi? Saya yakin bahwa ulama ketika memasukkan cerita itu pasti ada seleksinya. Itu Pak. Gitu ya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Wah. Ah, ini masih ada lagi. Mau pakai ini atau itu? Satu lagi aja, Ustaz. Bentar, Pak, ya. Tadi Ustadz mengatakan, ini tambahan aja Pak Ustadz ya. Tadi tambahan bahwa Nabi Idris itu menerima membuat lembaran-lembaran karena dia mempunyai keahlian dalam menulis. Lembaran-lembaran sebanyak 30 apa tadi itu 30. Sebutkan itu. 30 Apakah 30 lembar itu ada yang menyatakan bahwa seperti surat kulun nafsin za'iqatul maut seperti itu mungkin? Ya. Contohnya seperti itu, ada kesamaan enggak ya? Terima kasih.
Ya, kalau dalam pembahasan tadi itu Allah menurunkan, Pak. Kalau Allah menurunkan itu enggak kayak Quran, ya. Tapi Allah menurunkan lembaran itu sudah turun. Ya mungkin beliau menyalin sendiri menulis yang lain bisa saja. Tapi kan enggak ada sampai sekarang, Pak. Karena Allah tidak berjanji bahwa peninggalan Nabi terdahulu itu terjaga kecuali Al-Quran. Kenapa? Bisa jadi syariat Nabi yang dulu tidak bisa dipakai pada zaman sekarang. Seandainya itu ada, diabadikan oleh Allah, dijaga oleh Allah, kayaknya manusia ini berantem terus. Ini firman Tuhan, ini juga firman Tuhan, seperti itu. Ini asli, ini juga asli, berantem terus, Pak. Karena apa? Akidah bisa jadi sama, tapi syariat tidak sama. Nah, di situ disampaikan anzalallah, Allah menurunkan 30 lembar. Ya 30 lembar itu. Apakah dalam 30 lembar itu ada yang menyebutkan tentang kullu nafsin dha'iqatul maut? Bisa jadi iya. Ini saya bilang bisa jadi. Iya kan? Karena sangat tidak masuk akal. Nabi Idris menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut tapi tidak punya landasan. Terus kemudian tentang tadi itu wa ma hum bi kharijina minha, kalau sudah masuk surga enggak mungkin akan keluar kecuali dapat panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahifah itu bisa jadi ada. Buktinya apa? Enggak akan ketemu bukti itu. Ya kan? Kecuali Al-Qur'an, Pak. Masya Allah. Saya juga pernah itu luar biasa. Tafsir Ibnu Katsir saya itu dimakan rayap gitu. Tapi bagian tulisannya kok masih ada. Jadi pinggirnya yang enggak ada tulisan itu habis, Pak. Tapi bagian Quran itu yang ada tulisannya itu terjaga. Itu Masya Allah itu. Jadi luar biasa, Allah tidak ingin kalamullahnya itu dimakan oleh rayap. Kan rayap. Terima kasih tambahannya, Pak. Wallahu alam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz. Sepertinya kita sudah berada di penghujung kajian nih Ustaz. Barangkali Ustaz ada penutupan untuk jamaah. Iya. Ya harapannya ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran walaupun berupa kisah, tapi itu kan ajaran Quran itu. Nabi Idris alaihi salam disebut. Jadi kita harus meyakini ada seorang nabi yang nama aslinya sebenarnya bukan Idris, tapi oleh Allah dibagukan menjadi apa? Idris. Itu kan? Nanti ada yang mengatakan bahwa dia itu yang rajin baca kitab. Itu bisa jadi ulama mengkait-kaitkan makna dengan bahasa Arab. Padahal bahasa Arab munculnya kapan? Nama Idris itu kapan? Itu. Nah, ketika Allah sampaikan tentang nama, ya kita harus yakin itu benar adanya, bukan fiktif. Ketika Allah sampaikan tentang sifat-sifatnya yang mengantarkan diangkat derajatnya oleh Allah, ya itulah kesimpulan kita dari pelajaran Nabi Idris alaihissalam yang diidolakan oleh malaikat itu karena 4 hal itu. Saya kira itu merupakan kesimpulan yang boleh kita ini meniru karena ada Al-Qur'annya, itu kan, yang boleh kita ini melaksanakan karena itulah yang diinginkan dari pelajaran kita pada sore hari ini. Saya kira itu, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah berada di penghujung kajian. Terima kasih untuk jamaah Al-Latif. Terima kasih juga untuk pihak Al-Latif yang senantiasa memfasilitasi kajian-kajian yang ada di Bandung. Semoga Masjid Al-Latif ini menjadi masjid dimulainya peradaban Islam yang kokoh, yang kuat di masa yang akan datang. Baik, Syara dan Wali Firdaus, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.